Halo semuanya, kembali lagi dengan Okta Wijaya di podcast Komika Baru. Gokil, ini dua orang yang bisa dibilang ini salah satu inspirasi gue untuk bikin konten komedi di TikTok. Karena seperti yang lo tahu, kedua orang ini adalah yang sering kali mengisi FYP gue tentang komedi yang ada di TikTok, yaitu ada Naldo sama Mipo. Halo brother, mantap dah, gokil. Lo, Aman. Nah jadi di podcast kali ini gue sama mereka berdua pengen ngomongin soal komedi di TikTok, karena memang secara basic mereka berdua ini bukanlah stand up komedian. Yang gue tahu mereka berdua ini bukan seorang stand up komedian. Tapi kenapa gue mengundang dia di podcast Komika Baru? Karena menurut gue kedua orang ini adalah mempunyai sense of humor yang sangat bagus, sehingga seringkali konten-konten mereka ini seringkali rame, bahkan pernah viral juga kadang. Nah ini ada Mipo Kampol atau Flying Kampol sama si Naldo 111, dan mereka berdua punya ciri khas. Nah kalau Mipo itu ciri khasnya itu adalah monolog dan impersonate. Kalau Naldo ini kalau menurut gua monolog tapi emang ada bahasa-bahasa bocah tongkrongannya gitu, emang gokil sih. Halo Pop, Do gimana nih tanggapannya nih Dok? Thank you banget nih buat udah mau jadi narsum nih. Siapa? Lo tanya siapa dulu? Lu dulu deh, Pol. Tanggapan apa nih? Tanggapan gue diundang ke podcast ini kah? Iya, jadi kan tadi kan gue bilang ya, kalau lu itu, gue ngelihat lu tuh karena lu tuh bener-bener gokil banget lah buat soal monolog komedi, sama lu impersonate bahkan parodi gitu loh. Bahkan ada beberapa postingan orang-orang aneh di TikTok yang dengan sengaja lu ngeparodiin mereka tuh. Lu gimana sih proses kreatifnya gitu? Kalau kalau yang monolog, kalau misalnya yang postingan dari gue sendiri, biasanya gue nggak nyari, tapi idenya datang. Kalau yang dari gue sendiri, cuman kalau yang dari postingan orang lain, gue biasanya gali dulu nih, bisa nggak nih postingan kira-kira diparodiin, dibikin dalam tanda kutip, orang tetap paham sama yang gue parodiin, tapi tetap dalam ciri khas gue gitu. Kalau misalnya videonya atau kontennya biasa aja, kayaknya gue nggak akan bisa olah banyak gitu. Tapi semakin kontennya semakin aneh, biasanya gue akan semakin gampang gitu, karena basicnya kan udah aneh nih. Iya. Udah wadigidau, terus diolah bisa lebih gampang. Iya. Nah, salah satu postingan lu paling rame kan soal ini ya, yang ini adalah ketika kalian tidak ngapa-ngapain. Itu bangsat sih postingan lu yang itu tuh. Lu kenapa bisa kepikiran kayak begitu dah? Pertama gue kayak pengen apa ya, kan biasanya kan sebelumnya gue tuh bikin postingan kayak gitu juga, tapi secara serius mengkomedikan atau memparodikan si Bang Willy itu kan, yang bikin konten informasi itu kan. Dia Bang nyebut Willy, nama saya dong. nggak apa-apa. Kalau nggak ada Bang Willy, gue nggak akan bisa bikin konten itu, masalahnya. Jadi bagus, memang puncak komedi. Terus terus apa namanya? Gue pengen bikin yang enggak kayak biasanya kan ngasih informasi, ada suatu apa ya, kayak suatu pembahasan, kayak misalnya jatuh dari gedung, kebakaran, digigit ular pas segala macem. Gue ngilangin itu semua, jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Itu sih kalau yang ya. Lu mulai sehingga kira lu mulai main TikTok tuh kapan, Po? Dengan konsep lu main kayak gitu? Lo pengen gue ceritain gue mulai kayak gitu atau dari awal gue bikin konten nih? Dari awal boleh. Nah, kalau dari awal itu gue awalnya
sebenarnya pengen jadi konten kreator itu dari pandemi. Pandemi itu berarti tahun Maret lalu ya? tahun Maret lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Terus gue alhamdulillah ya, gue punya pacar nih, harus disebutin karena ini nanti ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya beneran. Ini bukan gue Meskipun pamer. netizen TikTok gak bakal ada yang percaya kalau lu punya pacar sih. Gak akan percaya emang. Terus gue awalnya pernah izin sama dia waktu dulu. Awal-awal pacaran gue sempet izin kayak jadi konten kreator TikTok boleh nggak? Kontennya ini doang, reaction doang gitu kan. Terus nggak boleh. Terus November tahun lalu atau Oktober tahun lalu itu gue ngomong lagi, boleh nggak? Gue ngomong hal yang sama, jadi TikToker reaction doang gitu kan. Awalnya gue kontennya reaction doang, gue diem doang. Lo tau nggak TikToker luar negeri yang reaction diem doang? Gue pengen kayak gitu tuh, kayak nggak ada sama Gilang nggak sih Gilang? Ya kali itu salah satunya kali, gue nggak tahu sih, pura-pura excited aja. Ya itu juga kayaknya. Terus lama-lama gue kayak gatel pengen ngomong ya, pengen beropini ya, pengen lebih dalam tanda kutip lebih beragam lagi konten gue. Mulai gue pakai omongan, mulai gue formatnya nggak format tulisan doang, tadinya format tulisan doang, tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah ngomong aja. Lagian juga gue sebelumnya udah punya YouTube, di YouTube itu juga gue ada konten bacot juga, jadi kenapa enggak gue alihin TikTok gitu. Terus pada akhirnya gue sempat bimbang tuh di tengah jalan, kayak gue ada ciri khasnya nggak sih sebenarnya. Terus gue udah gak usah mikirin itu deh, gue bikin aja. Terus sampai di titik di mana kayaknya gue nemu nih yang gue suka bikinnya tapi tetap rame gitu. Ya itu salah satunya ngeparodiin konten orang lain atau niruin dalam tanda kutip impersonate konten orang lain gitu sih. Nah kalau lu Dok gimana Dok? Soalnya kalau gue lihat kan konten lu itu kan mungkin 11-12 sama Mipo ya. Cuman kalau konten lu tuh gue lihat kayak deket banget sama lu gitu, kayak semisal lu kayak pengen ngasih tahu kayak mohon izin rekan-rekan ini ada produk, lu jelasin produknya kayak gimana berdasarkan tingkatan. Terus juga ada tipikal orang di kelas kayak gimana. Tuh gimana Dok lu Dok? Mikir sampai ke arah sana? Ini dari awal mulanya ya. Iya. Awal mulanya kan Agustus, gue bener-bener konten duet terus sampai sehari bisa 10. Gue nggak tahu berapapun yang nonton, gue rajin aja. Terus tiba-tiba gue ngaca, gue nanya temen gue, itu miskin ya kayaknya. Iya sih miskin. Udah tuh tercetus kan. Ya nggak tahu ya, kalau di ranah stand up komedi miskin ini laku banget gitu. Tragedi miskin ini tragedi paling laku. Jadi gue coba ke TikTok. Oh, pasarnya ada nih ternyata. Gue tuh awalnya bikin pokoknya pagar berdasarkan ekonomi. Itu kan hal yang nggak masuk akal sebenarnya. Terus rutin. Pagar jadi iya. Orang kaya satpam, kita pagar yang ini yang sedengkul ya pakai bambu. Ada iya, ada pasarnya. Gue sempet stop tuh gara-gara ya ngapain sih fokus di sini. Tiba-tiba iseng tuh gue ngontenin kendaraan demo berdasarkan ekonomi nih. Nah, bocah-bocah di TikTok pada ayam-ayam aja menurut gue, pada komedi nih, lagi demo tegang di Balur sama Sinaldo ini. Masuklah ke Instagram, banyak tuh view-nya, ada yang 700.000, ada yang 600.000. Untungnya si Instagram gue ini gak gue cantolin, soalnya komennya pada wadaw lah, pokoknya mencari, ingin membunuh saya dibilang anak DPR, wah macem-macem ya. Itu gue sehari tuh nggak tidur bener-bener, ini ngapain ini. Terus sharing minta maaf aja, minta take down. Tapi view-nya sudah 800.000 dan nggak satu akun doang nih bang,
mohon maaf ada 4-5 akun gitu. Akhirnya itu gue sempet uninstall TikTok kan di situ. Terus gue baca-baca lagi TikTok, oh ada komen nih. Kan gue dulu gondrong tuh. Gue bilang gondrong doang kagak ikut demo. Nah besokannya gue iseng tuh, emang rumah gue deket banget sama DPRD Surabaya dan gue tahu jadwal demo itu besokan harinya. Gue tweet aja lah itu, gue balas komentarnya pakai video, mana ini gue di depan DPRD, intinya gitulah. Ternyata pokoknya sampai 3,5 juta ada. Nah di situ gue bener-bener langsung pesat naik, sampai gue demo nggak demo, ditanya-tanyain dulu gitu, diajak foto segala macam. Nah itu menutup konten gue yang blunder itu tadi. Abis itu ya udah kesininya gue rutin yang ekonomi menengah ke bawah gitu. Sampai akhirnya gue udah stuck nih, gue nggak lalu harus ngapain lagi, udah mentok nih. Terus gue alihin aja ke kegiatan orang miskin yang sekiranya siskapol nggak tahu, nggak boleh siskapol, orang kaya nggak tahu. Sekiranya orang kaya nggak tahu nih apa nih, pada komen, pada relate, pada ini itu segala macam. Ini Bang Mipo cabut nih, terus aja ya. Ada Mipo ada. Ini dia lagi ganti background, cuman backgroundnya nggak jelas. Ya udah, habis itu ini namanya berkonten pasti ada kalanya stuck, dan gue di situ udah stuck banget, stuck parah, udah kehabisan ide lah intinya. Terus ya udah gue mulai coba nih starter pack orang-orang ngeronda, masih sambil diseling-selingi. Ada nih gua bikin konten, pokoknya gue lagi nge-live, ibunya yang nonton gue ini meninggal, terus gue ucapin di konten, rame 2 juta yang nonton, perkara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu gitu gue gitu terus aja ya. Udah tuh, ya udah dari situ akhirnya gue stuck. Akhirnya gue nemu Mipo baru kan, nih bocah atraktif sekali ternyata. Terus dan lucu banget, gue akuin Mipo ini lucu banget lah, lucu parah. Akhirnya gue coba, gue bikin second account karena gue udah mulai, first account gue udah mulai hancur, violationnya segala macam. Gue bikin second account lebih berani, lebih ngerosting orang. Kemarin ngerosting ada yang masalah rasis itu segala macam, dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan lah, pun gue nggak nurun banget. Konten bucin pun masih laku gitu. Respect Mipo bucin. Pernah bikin sekali doang itu konten bucin. Langsung rame ya. Kalau kita yang bucin itu sesuatu yang iya benar. Mustahil. Kayak mereka lihat siluman sama manusia berpasangan gitu. Enggak. Jahat juga. Tapi emang harus diakuin ya, netizen TikTok tuh, gua nggak tahu netizen TikTok tuh emang pura-pura goblok, apa emang goblok beneran gitu yang bikin gua kesel sendiri gitu loh. Kayak mungkin jangankan postingan lu berdua deh, postingan gue yang soal apa yang terakhir tuh yang gua nge-stage videonya Fayat, yang gua kasih background kaligrafi, terus background medali-medali wisuda gua. Ada yang komen gini, yuk bisa yuk asyhadu alla, buset dah, gue malah disangka non muslim. Memang masih rame banget konten kayak begitu. Tapi gini, apa kan lu berdua kan punya pengalaman konten itu kan di-upload di Instagram orang kan. Nah itu sebetulnya jadi momok yang kalau Naldo kan udah jelas tuh momok menakutkan tuh. Kalau buat lu Po gimana Po? Kalau gua ada sempet sih, kalau konten-konten yang komedi-komedi doang yang enggak nyerempet seseorang public figure atau nyerempet suatu agama yang gede sih, gua enggak masalah. Cuman waktu itu gua pernah ada satu postingan tentang Bertrand Peto. Waduh. Kan?
Bet. Berani sekali, berani. Aman, santai. Aduh. Aman karena Betran itu idola saya. Gue kalau sebelum tidur dengerin dia ngomong dulu, dengerin dia nyanyi. Waduh. Oke. Itu sempet takut kalau misalnya gue di dalam tanda kutip dipermasalahkan oleh beberapa orang, bukan oleh seseorang public figure tentunya, netizennya yang bermasalah pasti. Iya. Gue takutnya nanti jadi gede gitu. Tapi untungnya sih itu tenggelam sih, itu tenggelam. Sama gue pernah ada satu yang gue antisipasi adalah gue sebenarnya lu ngomong tadi gue nggak pernah nyerempet agama segala macam gitu kan. Gue dulu sebenarnya sempet bikin konten-konten berbau agama juga, tapi gue memolesnya dengan dalam tanda kutip gue alusin sehingga gue mau dipelintir segimanapun gue nggak akan salah gitu. Gue bikin postingan gue kayak gitu. Iya. Cuman ada satu konten yang agak berbahaya menurut gue sampai kepikiran tuh kayak, aduh ini gue take down gak ya? Ini kalau secara hukum sih kayaknya gue nggak akan kenapa-napa, cuman kalau misalnya nanti tiba-tiba jendela kamar gue dilempar molotov kan nggak lucu kan? Terus akhirnya gue take down videonya karena gue takut. Itu padahal baru 80.000. Kalau nyangkut yang kaum dalam tanda kutip gue menyerah deh, nggak mau deh udah. Sampai sekarang gue nggak pernah nyerempet yang banget gitu kalau soal agama. Iya. Nah, ini kan uniknya di TikTok ini adalah yang menjadi salah satu keunikan di TikTok ini adalah kan jangan lu berdua yang mungkin followers lu udah ada yang nembus 100.000 atau si Naldo yang mau ke 100.000. Gua pribadi TikTok gua aja tuh gua butuh waktu sekitar berapa ya? 1 bulan, hampir 1 bulan penuh. Itu followers gue emang cepet naik sih, apalagi emang kalau ada konten-konten yang cepet naik, cepet juga lu naiknya gitu. Hingga sekarang kan udah 4 ribuan nih followers gue. Nah, yang jadi gue punya pikiran adalah buat lu berdua khususnya, bagaimana cara lu untuk bisa menggait followers lu, terutama ada lu punya fanboy, di mana fanboy lu itu pada ngomong, wah Lord gua nih, kalau dia udah bikin reaction pasti konten orang tuh udah mulai aneh-aneh. Tuh lu nanggepinnya gimana tuh? Gimana? Bisa dari Naldo dulu boleh, Naldo. Kalau gue ya menggait follower berarti ya. Iya. Pertama kan emang kalau mau dibilang ya dulu nih gue mau cerita dikit ya. Gue dulu blunder karena gue bikin konten di dalam mobil. Itu follower gue langsung kurang 3.000 sampai 4.000. Itu gara-gara satu konten itu. Itu saya tidak bisa terlihat kaya ternyata. Nah, gue menggaetnya itu karena gue sering ya gitu lah menemukan kejanggalan dalam video orang, dan orang-orang ini otomatis ngetek aja gitu kayak, bang ini termasuk orang miskin apa kalangan menengah apa kalangan ke bawah. Gue dari situnya, dari segi ekonominya itu, jadi gue sering ngetek, sering di tag. Jadi gue mendapatkan konten pun ya instan gitu, hasil dari tag-tagan orang-orang itu. Dan gue juga herannya kenapa giliran gue diserang nih, orang-orang itu pada ngebela, si fanboy playover Ciputat ini pada ngebela, padahal gue salah nih, anggap aja gue salah kan. Seperti kemarin menyenggol kaum viewers, menurut gue itu sudah salah itu sebenarnya, karena kaum viewers cukup brutal. Belum ada yang berani selain saya dan Asia. Habis itu udah mulai reda. Lu bisa scroll komentar di video viewers itu cukup bikin saya bingung gitu. Habis itu gue bikin sama ada temen gue si Panjul, gue bikin video ini eksperimen kecil-kecilan lah. Dia pakai apa? Mohon maaf ya para K-popers, apa K-pop, apa BTS, terus namanya istrinya Jimin.
Dan ternyata dia komen, gue suruh dia komen tuh. Ya lalu nggak terkenal BTS Cil, komen aja gitu. Ternyata akunnya si Panjul ini nggak melihat siapa si Panjul ini. Diserang sama fanboy Naldo gitu. Mungkin gitu sih. Gue khawatir terlalu militan aja. Kalau udah terlalu militan itu, gue takut resiko di gue sendiri soalnya. Soalnya gue sering di tag-tag. Gokil. Tidak masuk akal. Kalau lu Po gimana Po? Gitu sih. Gue kan tadi agak nge-lag. Coba di inti pertanyaannya aja, inti pertanyaannya. Ketika ada fanboy lu bilang, oh, Lord gua nih, kalau dia ngerespon pasti ada sesuatu masalah, jadi masalah banget nih gitu. Oh iya. Sebenarnya selama gue di tag di video yang ada hubungannya sama konten-konten gue sebelumnya, gue nggak masalah. Tapi kalau gue di tag di konten-konten yang nggak jelas, gue bahkan nggak tahu itu video apa, ya itu masalah buat gue, karena nggak semua hal yang follower gue resahkan, gue juga harus resah dong. Nggak gitu dong. Kayak tadi ada apa ya? Bentar. Gue inget dulu. Ada postingan apa tadi, gue lupa, ada postingan tentang apa gitu. Gue nggak resah tuh, gue bahkan nggak peduli tuh sama hal itu. Gue di tag ke video itu, padahal nggak ada hubungannya. Terus kalau soal fanboy deh, gue tuh sebenarnya waktu itu sempat jadi permasalahan gara-gara PP gue kan kulit gue merah semua, terus ada tanduknya tuh. Ya kan, yang sebenarnya sama sekali tidak mencerminkan Mipo baik orangnya. Jadi kalau soal fanboy, kalau dari gue sih gue sebenarnya risih dipanggil Lord tuh risih gue sebenarnya, kayak geli gimana gitu loh. Gue udah ngomong panggil gue Mipo aja, udah lo mau kecil berapa panggil gue Mipo juga nggak apa-apa, panggil gue nggak manggil gue Bang juga sebenarnya gue nggak apa-apa. Terus kalau soal fanboy lagi sih ini sih, kayak beberapa orang tuh jadi ada yang nge-tag-in gue ke akun-akun yang sebenarnya nggak bikin gue resah gitu loh, yang nggak ada hubungannya sama konten-konten gue sebelumnya gitu loh. Itu sih yang sebel sih. Sama kan gue pernah gue pernah ngomong kalau misalnya gue tuh bukan orang baik, kalian jangan mengharapkan sesuatu yang baik dari gue gitu loh. Makanya gue pasang PP bertanduk biar makin meyakinkan bahwa ini Mipo ini bukan orang baik. Tapi malah pada ngikutin pakai PP itu yang bertanduk. Ada temen-temennya lagi. Gue nggak ada tuh padahal tuh. Jadinya ketika ada konten dakwah bahas itu yang PP 666 itu, pada nge-tag-in gua, ini Bang pengikut lu, gua nggak nyuruh lo ngikutin gua, kenapa gua jadi gua yang salah? Tanggung jawab sama diri sendiri lah, kenapa jadi gua yang salah. Gokil sih. Tapi gini Po, sama Naldo juga bisa dibilang jadi pertanyaan gua, atau mungkin di pertanyaan banyak orang adalah, pernah ini gak sih semisal lu kayak nge-live, misal kita bicarain fitur live TikTok ya, karena kan kalau gue lihat kan baik Mipo maupun Naldo kan lu sama-sama punya audiens live yang begitu aktif gitu, kayak nanya-nanya ke lu, atau bahkan lu mungkin cuma sekedar curhat atau enggak sharing di live itu. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal yang kadang tuh bikin lu seneng atau berujung mungkin lu dikasih gift sama orang gitu, pernah nggak sampai kayak gitu? Mungkin dari Naldo kali ya. Naldo coba. Kalau orang-orang yang bikin gue seneng itu sebenarnya ya penonton yang interaktif sih sebenarnya, yang kayak yang bukan masuk cuma PUBG nggak ki, yang gitu-gitu doang sebenarnya. Itu sampah sih itu. Tapi emang ngeramein sih, emang ya gimana ya, pasar kita emang bocah, ya harus diakui dong Mipo dong, pasar kita memang bocah-bocah yang demen dengan ketoksikan sih sebenarnya mah. Habis itu kalau berujung dengan gift, dulu gua ada Bang bocah, masih bocah, dia tuh nge-gift terus tiap gue live nge-giftnya itu
nggak 10-20 bisa 100-200 kan gue nggak enak banget. Sampai pernah gue cairin sampai 300.000 gitu. Terus Anjir. sekarang iya itu bener-bener gue cairin itu. Saya pengen. Itu gue kaget kan, lah kok udah puluhan dolar, katanya $10 bisa dicairin kan. Ini info aja kalau di TikTok $10 bisa dicairin. Terus ya udah gue cairin lewat OVO. Nah habis itu akhir-akhir ini tuh bocah udah ngilang aja gitu. Dan ya itulah yang bikin gue seneng ya, bocah-bocah yang interaktif gitu sebenarnya, yang emang mereka suka pasar bad word ini. Nggak tahu ya kalau Mipo ya, kalau gue bad word dia makin menggila, makin memanas gitu nih bocah-bocah. Sebenarnya mungkin di situ aja. Tapi bicara bad words, lu pernah nggak sih kayak kalau gue liat konten lu sekarang ini kan kayaknya tuh lebih ke arah clean sampai ke menengah ya, gak sampai yang bad banget enggak. Cuman lu sempat ada kepikiran pengen ke arah bad words lagi enggak? Nah itu dulu di awal banget. Nah di awal banget itu karena dulu violation TikTok, nggak tahu ya, violation TikTok masih kendor banget, kendor parah sih. Ngomong Mipo mungkin ngerasain juga sih, soalnya dulu ngomong bangsat segala macem, aduh sensor aja itu ya. Ngomong yang aneh-aneh segala macem itu masih wajar-wajar aja. Pas kesini kok konten lama gua kena violation semua, jadi ya mungkin itu bisa dihindari mulai sekarang. Ini dulu aman-aman aja, makanya orang-orang bocil-bocil tuh ada seneng, ada banyak yang bilang ini Erpannya TikTok gitu-gitulah segala macam. Sama kayak Mipo, risih dibilangin gitu, risih. Iya. Kalau Ya, lu gitu. gimana Po? Pernah sampai di gift gitu nggak? Apalagi kan salah satu live TikTok lu yang cukup mengundang banyak orang kan lu ketika lu mengimpersonate Pak Pras ya. Jadi lu kan punya dua karakter, ada Mipo, ada Pak Pras. Itu gimana ceritanya tuh hingga akhirnya karakter Pak Pras kebentuk itu? Ada tiga sebenarnya. Oke, siapa lagi? Karakternya. Ya udah bahas itu dulu, karakter dulu sebelum bahas live ya. Jadi gua itu pertama Mipo, yaudah Mipo, gue yang megang kendali penuh atas semuanya. Mipo yang biasa lah ya. Yeah. Yang kedua Pak Pras, dia ceritanya bokap gua. Terus dia itu tipikal bapak-bapak banget yang apa ya, yang joke-nya ya garing gitu loh. Makanya ada yang protes di konten Pak Pras garing, justru itu yang gue inginkan, menjadi garing seperti bapak-bapak pada umumnya. Kenapa protes kalau garing gitu loh? Udah jelas-jelas itu bukan bapak-bapak asli, lo mengharapkan apa dari karakter bapak-bapak gitu loh. Nah itu Pak Pras itu intinya gitu. Dan dia itu ceritanya dia single parent ceritanya. Terus dia kayak pengen berburu janda tapi Miponya selalu ngelarang. Ada historinya. Ditambahin. Ada filosofinya terus, rupanya ya. Iya. Terus ada tokoh yang jarang muncul karena ini munculnya tergantung sikon, namanya Ahmad. Ahmad ini ceritanya kakak gue. Ahmad itu kakak gue. Dia adalah orang yang taat agama Islam tapi nggak sampai titik radikal. Jadi dia di titik di mana dia suka mendakwah dan bener-bener kayak anti sama betting, anti sama hal-hal yang di luar syariat gitu ceritanya. Si Ahmad ini. Makanya makanya si Ahmad ini ada di akun gue yang utama dengan PP gue yang tanduk. Gue memutuskan kalau PP tanduk Ahmad muncul aneh juga. Ada yang banyak yang komen PP Lucifer konten dakwah. Gue mikir iya juga, nggak cocok jadinya. Akhirnya lu ganti PP tuh. Yang akun pertama ganti PP, yang akun gede ganti PP. Gue putuskan gara-gara kalau Ahmad muncul nanti jadi aneh aja gitu. Terus kalau soal live sih, gue setuju kata Naldo yang soal interaktif. Soalnya gue pertama live, gue yang nonton tuh patokan gue 4 atau 5 orang. Yang awal-awal banget gue main TikTok tuh udah bisa live, patokan gue udah ada 5 orang, udah kita ngobrol. Kalau misalnya kurang dari itu, live-nya batal deh, gue kan bilang gitu kan. Pas masih 5
4 tuh masih gue agak nggak semangat, soalnya harus gue yang nyari topik segala macem. Terus mulai kesini mulai rame, ya itu yang nggak asik, yang itu tadi, yang spam PUBG Ngaki terus segala macem. Terus kalau soal yang soal yang gift itu, gue sih ketemu dalam tanda kutip ketemu beberapa donator ya, tapi ini ngasihnya nggak sebanyak Naldo ngasihnya. Dia kayaknya ngasihnya cuma sekedar emang pengen ngasih aja. Gue apresiasi banget. Gue pertama dapat gift tuh walaupun cuma dikit, gue seneng aja gitu, kayak lu mau gitu ngeliatin orang gabut live terus lo ngasih gitu. Makanya gue nggak berekspektasi banyak kan soal gift ini, karena gue juga jarang live, terus yang ngasih gift juga nggak banyak, jadi sebenarnya gue nggak matok di situ sih, nggak matok gift sih. Kalau ada yang ngasih ya ntar gue kumpulin, kalau misalnya ternyata banyak, tapi kalau misalnya nggak ada yang ngasih, ya udah, toh gue juga jarang live gitu. Terus yang gue sebel itu kenapa lebih banyak yang nungguin Pak Pras daripada gue, kan gue yang original. Gue original nih, kenapa kalian malah pengennya lihat Pak Pras yang joknya receh, udah jelas receh gitu loh. Emang mungkin gini ya, Dok. Lo kalau ngeliat Mipo impersonate Pak Pras, menurut lo gimana, Dok? Menurut gue sih emang kocak sih. Emang ya seperti bapak-bapak pos ronda pada umumnya, dengan jokes kartu gaplenya itu Iya. mewarnai malam hari memang. Ini jok bapak-bapak yang suka ngirim jok-jok ke grup WA keluarga itu Pak Pras itu. Yang baru punya Facebook itu pasti. Ngirim gambar semangat pagi, ayo tahajud. Iya, gitu-gitu. Aduh. Itu bokap original gue kayak gitu tuh. Kalau nyiram bunga sambil buka baju ya. Iya. Sama sarungan. Sama tukang nyiramin jalan kering biasanya. Tahu kan? Tahu sampai sekarang. Manfaatnya apa manfaatnya? Nggak tahu. Tapi memang di sisi lain, kalau kita membandingkan antara konten lu sebagai Mipo dengan sebagai Pak Pras tuh lebih menang Pak Pras ya, bisa dibilang ya. Karakternya lebih kuat Pak Pras sih, karena Pak Pras tuh jelas ketika dia muncul dia bakal ngapain gitu loh. Kalau gue kan banyak kontennya. Kalau Pak Pras ya udah pasti joke receh gitu pasti. Joke receh dan pemburu janda. Iya, dan pemburu janda, udah itu. Kalau janda gue ngetek Pak Pras. Boleh. Silakan. Siapa tahu tertarik. Aduh, lucu banget. Tapi lu pernah nggak, bisa lu punya followers nih, atau enggak lu punya nggak sih kayak let's say lu kayak punya circle tertentu gitu nggak sih? Misal kayak misal gue kan ada kenal beberapa TikToker yang punya nama let's say kayak Rama, atau enggak kayak Wen si Agnes. Nah, kalau kayak lu berdua gimana nih? Baik Naldo ataupun Mipo. Mungkin Mipo dulu kali ya, kita mulainya ya. Soal apa nih? Soal circle kah? Iya, soal followers yang jadi temen gitu. Followers yang jadi temen, ini kita bahasnya temen sosmed ya, bukan temen kayak temen yang ketemu di kuliah atau segala macam ya. Iya, temen kayak kita kan teman sosmed nih jatuhnya nih. Ya. Pertama ya, gue inget pertama ya. Bang Naldo pertama Bang Naldo yang callback gue. Waktu konten gue masih nggak jelas. Gue yakin waktu itu Bang Naldo pasti masih mikir nih, bocah bikin konten apa? Gue masih kayaknya dia mikir kayak gitu deh. Waktu itu pertama. Gue inget. Dulu Bang Naldo bikin konten ini yang kayak ngelempar ludah. Kalau lu kayaknya belum tahu, Bang Okta belum tahu kayaknya. Pokoknya ada kayak gestur gini ngelempar ludah. Tuh. Terus gue duetin, gue kayak nangkep koin gitu. Tahu gak sih? Iya, ingat. Nah, itu. Nah, itu langsung gue. Abis itu gue di-follow sama Bang Naldo. Terus kalau yang gue suka dan akhirnya
dia follow back gue sih ini Bang Mortaza atau enggak yang Oh iya, Big Vela. ya itu juga dia juga cocok sama konten gue. Terus siapa lagi ya? Kalau circle gitu ya. Oh, ini asam lambung siapa? Bang Fayad. Ya, itu Oh juga ya, sampai kadang dia dia minta komen. di roasting tuh ya kan? Ya, kadang dia komen. Si Panjul juga pada akhirnya gue jadi ini dia udah gue bahkan udah punya WA-nya si Panjul sekarang. Terus siapa ya? Yang Bang Rama juga udah mutualan sama Bang Rama. Wen juga udah. Tapi kalau sampai yang paling deket justru malah kayaknya gua sama lu Bang Okta. Kayak sampai sharing-sharing gitu. Kalau yang lain ya apa namanya? Kayak ya say hi aja, kayak saling komen gitu segala macem gitu. Ya mungkin salah satu penyebab kenapa gue bisa sedekat ini sama Mipo adalah karena waktu saya kasusnya Betsy, gue ngomong soal literasi komedi, dibahasnya kemana-mana, sehingga mau gak mau saya harus tanya supervisi saya, yaitu Mipo Kampol. Tuh kalau nggak karena Mipo tuh, gue udah baperan kali tuh di TikTok tuh. Waduh, gila tuh. Kalau lu gimana, Dok? Kalau gue ya masalah persirkelan itu sebenarnya udah skip lah, ngapain juga udah itu aja gue udah tua gitu ya kan, main TikTok ya main have fun aja. Dan ya orang pertama mungkin si Panjul sih, bisa dibilang Panjul tuh gara-gara. Nggak, pertanyaan gue Panjul tuh siapa? Soalnya gue nggak tahu Panjul tuh siapa. Waduh. Adalah cari aja Panjul tot apa. Udah gini deh, gue aduh ini Panjul harusnya nggak baper sih. Ini Bang, lu cari TikToker yang terkenal gara-gara broken home. Nah, oke. Itu udah maafkan saya Panjul satu-satunya manusia yang mengangkat broken home sepertinya. Ya. Panjul tot ya? Ya. Itu udah pernah gue roasting juga itu si Panjul. Ya udah pernah. Oke. Oh, ini tahu gua. Iya, tahu. Itu terakhirnya ada muka gue tuh. Iya, ada lu di sebelah dia kan tuh. Lanjut dok. Ya awalnya si Panjul itu, terus jadi abis itu nggak lama ke bank ini pelihara kopi. Gue juga kaget tuh awalnya tuh. Gue cuma salut sama marketingnya doang, di fallback kan. Nggak lama baru tuh gue kesana sama si Ius, ada si Panjul. Gue main sama berempat itu aja. Terus makin kesini ketemu sama kembaran gue si Bagja yang bocah tongkrongan abis itu. Gue sampai bikin kaos sama beliau enggak lah, sama dia ya kan. Gue sampai ya pokoknya ternyata emang TikTok nggak sesepele itu sih kalau mau dibilang nyari duit segala macem. Ya buat sambilan bisa ya. Ya, soalnya beberapa postingan lu, mungkin tuh postingan lama kali ya. Gue kayak ngeliat lu tuh bareng sama Fayat, gitu-gitu kan. Iya, itu. Tapi kalau yang kayak Mipo tadi, idola si Mipo sih pasti sih. Jangan gitu dong. Biar enak kan didengerin. Jangan peres dong. Tapi gue mau nambahin dong yang circle ini dong. Boleh. Karena gue kan di Solo kan ya. Iya. Gue tidak pernah berekspektasi seperti TikToker lain yang bertemu. Karena kalau gue maksain ketemu sama TikToker Solo, gue mentok-mentok review makanan. Kalau enggak gue joget-joget di kafe. Joget di kafe. Sekarang joget di kafe bisa bayar makanan di kafe itu loh sebenarnya. Oh iya. Udah bisa itu. Lumayan Po, buat tanggal tua Po. Solusi. Iya, kalau gue diterima, kalau mereka ini skeptis sama TikToker, gue malu udah nawarin. Tapi ada kejadian unik gue main. Gimana tuh? Potong dulu ya. Ada kejadian unik gue main sama TikToker yang TikToker joget. Normalnya TikToker gitu, bukan iya. TikToker tipikal. Dimain di restoran gitulah. Gue nggak mau nyebutin namanya, pokoknya restoran
menengah gitu. Gue langsung mikir, oh ini bakal jadi mahal ini. Tapi gue udah nyiapin duit mahal. Terus pas ke sana ada salah satu temen gue bilang, Mbak bayarnya paket ini aja bisa nggak pakai video? Bayarnya pakai video. Terus ya sudah, pada mau, Masnya mau, Mbaknya mau, ya udah jadi lah. Bang, kayak Tidak dibayar dibayar. pakai exposure. Gua kira Bener, cuma kan? selebgram doang yang kayak begitu, TikToker juga rupanya. Gitu. Ngaruh soalnya sih kayak gitu sih, apalagi di daerah perkotaan kan kayak gitu ngaruh sih. Makanya ya jadi banyak kenal orang lah, Bu. Kalau emang bener-bener yang gue pengen di fallback ya si Dafarik sih, Bang Dafarik, respect lah ya. Nah, lucu dong Bang Dafarik dong. Bicara soal circle. Lu pernah ada perasaan untuk bisa menjadi bagian dari circle Google Meet-nya Kevin Nguyen nggak? Mipo dulu. Sudah merinding. Keinginan sekarang. Karena gini ya, karena kita harus mengakui loh, kita bertiga harus mengakui TikTok makin ramai gara-gara Kevin Nguyen bikin Google Meet. Setuju nggak lu berdua? Setuju karena lari ke IG, terus mungkin orang di IG yang nggak tahu soal itu jadi kayak penasaran, jadi main TikTok jadi lebih rame. Dia tetap tiap Google Meet juga live-nya di Instagram gitu. Iya, di Instagram pun rame. Ini siapa dulu nih? Mipo apa Naldo dulu nih? Ya, ini gue dulu. Karena gue orangnya terlalu apatis, apalagi dengan hal-hal di internet. Gue kadang di real life gue aja ada beberapa hal yang gue apatis, apalagi di real life. Makanya kasus-kasus yang serius, yang emang mungkin ya emang sampai perlu dibikin Google Meet sih. Gue tetap nganggepnya tuh sampai dari awal masalah itu muncul sampai berakhir, gue nganggepnya tetap gue bakal manfaatin ini sebagai joke aja gitu loh. Gue nggak akan kayak sampai kayak pengen diskusi banget gitu, enggak. Gue bakal memanfaatkan ini ya udah sebagai konten gitu. Gue nggak mikirin tuh endingnya nih bakal si orang ini gimana, si ini gimana. Saya tidak peduli, yang penting saya dapat konten rame. Karena gue karena mungkin gue juga yang terlalu santai. Jadi selama itu nggak merugikan gue jujur gue nggak peduli banget sebenarnya. Tapi semisal nih kita aja karena kan ya kelompoknya mereka kan memang cukup eksklusif juga ya. Kelompoknya mereka kan juga cukup eksklusif gitu. Nah, kalau lu diajakin, misal for the first one, lu adalah orang yang diajakin pertama kali dalam tanda kutip komedian di TikTok, diajakin kayak gitu di circle mereka, lu mau nggak seandainya lu? Ini bukan berarti gue ngejustifikasi mereka ya, tapi kalau dengan mereka itu emang eksklusif mereka. Mereka juga kadang bikin komedi lucu kok. Cuman gue pas lagi denger aja pas punchline-nya, jadi ya gak ketawa gitu. Lagi gak denger aja gue, lagi nguap. Wah. Lucu kok mereka. Emang beda kalau komedian liatin komedian profesional, ngeliat komedian amatir tuh, oh ya, udah gitu aja. Kalau gini ya, kalau gue diundang sebagai untuk ngomongin sudut pandang gue terhadap komedi, gue mau. Cuman kalau misalnya ngebahas hal yang serius, gue kayaknya tetap menolak sih. Yang menurut gue eksklusif itu bukan yang membuat Google Meet, yang menurut gue lucu ya udah itu eksklusif. Yang buat Google Meet gue nggak eksklusif. Pokoknya yang lucu eksklusif kalau buat gue ya. Oke. Ini buat gue doang nih, buat gue doang. Oke. Kalau lu kan gue nyari referensinya komedi. Gue nggak nyari referensi cara berdebat yang baik. Jadi ya gitu. Emang beda referensi doang, bukan Nah, kalau lu gimana, Dok? Soalnya kan ini true story ya, Po ya. Gua tahu Naldo yang akhirnya gue di fallback sama dia gara-gara gue nge-stitch video dia yang soal Google Meet-nya mereka. Makanya gue bisa kenal kayak begini. Nah, gimana, Dok? Cerita, Dok. Kalau dibilang mau join ya karena gue melihat ada seorang Asya di sana sering
malang melintang si Asya. Jadi Iya. gua ya adalah keinginan lah. Tapi emang tetap ngambil sisi lucunya aja gitu. Kayak masalah-masalah yang serius ya gua ambil sudut pandang dari ini statement A lucu nih buat digoreng nih. Mungkin kalau gua masuk di Zoom ya di Google Meet mereka ya mungkin ngambil itu-itunya aja sih. Jadi tidak mau saya berdebat seperti itu. Bukan kapasitas sih, bukan kapasitas. Iya, setuju. Siap. Nah, terus sekarang kita bahas soal momok paling, gue bisa bilang gimana ya, antara menakutkan sekaligus lebih tepatnya sih menjijikan kali ya. Yaitu apa? Mengenai tentang peraturan violation di TikTok. Karena kan seperti yang kita tahu, lu berdua tuh punya akun lebih dari satu. Bahkan kita ngambil contoh aja kasus kayak Andy aja tuh butuh bikin akun sampai 5 akun. Jangan Andy deh, Raffi Ahmad KW yang kameranya burem. Itu kan dia bikin akun kan sampai 7 apa 8 tuh. Cuman gara-gara violation. Nah tuh menurut lu berdua tentang violation tuh gimana sih? Soalnya kan tuh jadi momok paling menakutkan sekaligus menjijikan gitu. Mungkin dari Naldo dulu kali ya. Iya, yang lebih dulu main TikTok ya. Iya. Emang bulan apa sih kok? Gue baru tahun lalu, Oktober November. Anjir cepat juga naiknya. Iya, gue bayar follower sih kadang-kadang. Bangsat. Enggak. Kalau violation ya, gue kan udah sempat kena seminggu 2 kali. Pas gue tanya orang-orang ya emang seminggu 2 kali. Setelah itu kebanetnya permanen. Dan gue ya vitamin gue belum tahu gitu kebanet permanen ini cara bandingnya gimana. Soalnya pas gue lihat orang-orang itu ada yang balik, ada yang enggak gitu. Nah gue jadi gambling di situ kan. Nah gue tanya sama si Tinal ini, akun lu istirahatin aja 2 minggu 3 minggu sampai bener-bener katanya bakal reset itu violation. Ya udah gue coba istirahatin. Ada sebulan kali gue bikin akun baru, di situ gue naik, terus ya udah gue balik lagi ke akun yang pertama. Video keempat gue setelah gue libur itu udah kena violation itu gara-gara gue nampilin nomor WhatsApp-nya member EXO. sangat tidak penting. Kenapa jadi tiba-tiba member EXO? Kenapa bisa dapet nomor WA-nya member EXO? Ada bang temen gua di grup WA begitu tiba-tiba. Iya. Halo adik-adik yang mau ngechat sama member EXO, ini nomornya begitu lah ya. Terus, gue tahu itu kasusnya. Iya kan. Lumayan tahu gue. Member EXO. Yang tadi ngajak video call yang ngangkat Nur Hadi Aldo lagi. Waduh. Terus ya udah di situ gue kena violation, gue pikir bakal kebanet permanen, ternyata enggak, ya udah pelanggaran gitu aja. Dan sekarang pun gue ngurangin komentar lah, gue banyak violation bener-bener di komentar gitu. Komentar tuh ngasal lah, ngablak aja. Dan ternyata gue nggak ngeh kalau gue tuh sering top komen gitu loh bang, karena kenotis kan, kalau itulah kenotis tiba-tiba kok top komen, kok top hilang tiba-tiba di report. Masalahnya tuh komentar paling aneh gue cuma bilang dulu gue juga dibully gitu. Gue nggak tahu itu pelanggarannya di sisi mana. Gue bener-bener ngurangin komentar aja. Dan di akun kedua memang sedikit brutal karena kemarin saya menge-stitch orang-orang yang enggak ada orang yang bilang demi nama Tuhan Yesus begitu, saya stitch. Anda kurang membaptis, saya celupin kepala saya ke air supaya lucu. Iya, benar. Terus setelah keluar kamar mandi saya syahadat lagi. Waduh. Itu viewsnya sudah 400.000. Kalau lewat di FYP itu udah 400.000 itu tiba-tiba. Gara-gara itu akun saya seminggu diliburkan. Aduh.
Gak apa-apa, itu dosanya keriset kayak gak itu ya. Kalau bolak-balik kayak gitu. Kalau bisa pengen tuh kayak gitu. Anjing. Aduh, gua kalau upload ke YouTube bakal jadi masalah nggak ini ya? Aduh, kan gue tanya bukan ngomong, gue tanya keriset gak tuh, gitu tanya. Kalau lu gimana, Po? Ya, kalau dari gue gitu sih, masalah perviolesenan itu juga masih nggak pasti lah. Gambling juga di kitanya. Udah dari gue gitu. Aduh, kacau. Gimana, Po, kalau lu, Po? Bener kata Naldo, intinya gambling, karena gue udah 4 akun nih, gue yang kena pelanggaran nih, 4 akun nih. Yang pertama yang pengen gue protes, yang bener-bener meresahkan adalah ketika video kita dianggap melanggar sama TikTok, terus kita banding, terus ternyata nggak melanggar, tapi tetap ada sanksi. Itu menurut gue nggak adil. Kalau emang TikToknya yang salah, ya harusnya nggak usah ada sanksi dong. Terus kedua, ketidakadilan di mana ada loh konten yang lebih parah dari gua, misalnya ngomong kasarnya apa segala macam gitu. Tapi kenapa konten-konten tersebut yang lebih parah tetap bertebaran gitu. Terus kemarin tuh sempat error juga. Jadi gua upload video burung pipit masuk kamar gua. Di situ ada tulisan ngentak sih, tapi T-nya gue ganti D belakangnya tuh. Iya. Ya kan? Iya. Tetap kena tapi videonya masih ada. Kena videonya masih ada, bukan dibalikin tapi masih ada, bener-bener nggak dihapus sebelumnya. Tapi gue tetap kena pelanggaran. Itu kan error beberapa. Terus yang komen itu sih gue juga sempat dapat sih, yang komen itu sih beberapa sih. Terus masalah report juga. Gue tuh nggak tahu apakah kalau misalnya kita akunnya banyak yang report atau kontennya banyak yang report otomatis kena tanpa dicek apa gimana gitu loh. Karena gue pernah punya satu akun udah mayan, maksudnya udah bisa digedein lah, udah bisa cepet digedein. Gue baru kena, intinya totalnya 4 video doang nih. Totalnya 4 video doang yang akhirnya sah kena pelanggaran menurut TikTok. Langsung hilang akun gue, nggak bisa balik. Itu berapa followers lo? Ada yang udah 30.000, ada yang udah 20.000, ada yang 10-an, ada yang 5.000 atau 9.000 gitu. Itu keempat akun gue tuh yang udah hilang tuh. Buset. Kalau menurut gue sih apa ya? Menurut gue yang jelas lah, intinya lah kita tuh nggak boleh A, B, C gitu loh. Iya. Masalahnya bener kata Naldo, gambling. Kitanya udah aman, tapi TikToknya yang nggak jelas. Kadang gue nge-stitch video orang kayak ngerosting apa segala macam, gue udah nggak pakai kata kasar sama sekali, cuman bisa tetap kena gitu loh. Apalagi roasting kan sebenarnya udah setuju orangnya, tapi tetap dianggap bullying, perundungan gitu. Sama butuh ini sih, emang butuh orang asli yang ngurus sih menurut gue sih. Kita kayak butuh semacam sosok yang, atau enggak apa ya, entah email entah apa yang emang kalau kita ngeluh di situ bisa ditanggepin gitu. Kalau ini kan kayaknya kita kayak ngomong sama robot aja gitu loh kayaknya. Kalau menurut gue sih ini bukan orang asli sih yang ngurus sih. Kalau menurut gue nggak tahu juga sih. Ya itu yang gue sesalkan adalah karena pelanggaran TikTok yang nggak jelas, jadi keberagaman konten jadi berkurang gitu. Itu aja sih menurut gue sih. Gimana Dok tanggapan lo Dok soal pendapat Mipo barusan? Ya sama sih Bang, soalnya pelanggaran gue pun juga sampai detik ini aneh-aneh. Gue jualan di TikTok kan hal yang wajar ya, jualan kopi nih, background gue kopi nih, gue ada kopi ini. Sama lah kayak si pelihara kopi begitu. Tiba-tiba kena violation perkara apa gitu, ilegal apa gitu. Perkara promosi kopi di TikTok kena violation. Promosi kopi, iya. Makanya bener kata Mipo, kayak harus ada panduan, bener-bener panduannya gitu loh, nggak boleh A, nggak boleh B, C. Kita juga tahu gitu. Soalnya banyak kalau nggak balik itu sedih sih, asli sih. Wah, sedih sekali saya sudah.
lu berdua, sorry gue potong ya. Lu berdua ngerasa ini nggak sih, ngerasa kayak ada nggak adil di TikTok itu? Karena kan mungkin kita bertiga tahu ya, ada konten kreator, sorry to say, pakai bikini, pamer-pamer bulu dada, Ya, tapi tidak kena pamer. violation. Lu ngerasa Iya. gimana gitu nggak sih? Oh, gua ada satu fakta menarik nih. Ini ya. Gue bacain apa namanya? Penjelasan pelanggaran TikTok mengenai ketelanjangan. Bentar. Ini gue ada nggak di situ? Muka gue. Foto lu yang ada. Ganteng. Iya, udah. Ganteng banget lagi fotonya, anjir. Waduh. Kenapa jadi password saya? Nih, gue bacain nih. Boleh. Nih ya. Boleh. Tentang aktivitas ketelanjangan dan seksual dewasa, di kalimatnya terakhir gini, kami mengizinkan pengecualian seputar konten yang menampilkan ketelanjangan dan seksualitas untuk tujuan pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik. Jadi menurut gue sebenarnya TikTok ini mungkin orangnya memang engas-engas, tapi pengen bener gitu loh. Mungkin mereka yang di TikTok ini menganggap bahwa oh ini yang bikini-bikini yang foto terbuka adalah art, mungkin mikirnya gitu. Karena di situ juga tertulis untuk artistik. Gimana? Iya, kayaknya emang juga ada pasarnya. Ya. Ada pasar, jadi ya udah orang menikmati, orang nggak nge-report, sesimpel itu kayaknya. Tapi kalau kan sorry ya, mungkin ini agak sedikit deep kali ya, terutama buat teman-teman perempuan gitu. Kita sebenarnya nggak ada masalah dengan kalian pamer-pamer segala macam, kita nggak ada masalah. Cuman jadi permasalahan kita bertiga adalah orang ngajar sex education nih, tapi bukan ke arah sex education, tapi ke arah nafsuin. Lu ngerasa nggak sih kayak gitu? Kalau gue sih ngerasa ya. Dari Mipo dulu deh, lanjutin yang barusan. Ini Bang, ulangin, gue agak nge-lag barusan. Oke, jadi kan kita bertiga nggak ada masalah ya. Kita bertiga ini nggak ada masalah dengan teman-teman konten kreator wanita yang menggunakan bikini dan sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan gua dan mungkin mereka berdua adalah ketika ada orang mau mengedukasi sex education, tapi itu niatnya bukan sex education, tapi dipraktekkan dengan cara mancing nafsu. Nah, itu gimana tuh menurut lo berdua? Dari Mipo dulu deh. Kalau menurut gue, sex education apa yang bisa kita ambil dari orang joget-joget pakai bikini? Oh, ini mungkin bagian-bagian tubuh wanita kali ya. Jadi orang tuanya yang lihat bareng sama anaknya, itu dek nanti kamu kalau misalnya udah dewasa, lihat yang kayak gitu di jalan jangan dipegang, itu nggak boleh, itu bukan punya kamu, mungkin kayak gitu bisa ya. Oke. Cuman yang lainnya hanya penguji iman saja, tidak ada sex education yang lain dari sisi mbak-mbak joget-joget pakai bikini, tidak ada sepertinya. Intinya gue nggak ada masalah ya sama mbak-mbak yang joget-joget seksi apa segala macem, tapi kadang dengki juga, kok lu nggak kena pelanggaran sih? Dengki. Iya. Udah sih gue itu. Gimana lu Dok? Lu kan dari muka-muka lu kan salah satu penikmat nih kelihatannya. Waduh. Penikmat sih, nggak bisa dipungkiri penikmat. Waduh. Tapi kayaknya gue ada teori karena itu dia make ya basicnya TikTok emang buat joget gitu, nggak diperhatikan lebih sama seperti kita yang ngomong ini loh. Kita ngomong kan nggak pakai sound, nggak pakai apa, jadi kita malah lebih diawasi oleh TikTok itu karena kita bicara seenak jidatnya sendiri. Mungkin gitu ya kalau masalah pakai bikini segala macam itu. Kalau dibilang iri ya iri. Bipo juga harus mengakui kita bukan kalangan good looking yang joget 100.000. Kita harus ngotot dulu, harus teriak-teriak baru dapat gitu sih dari gue sih. Emang beda lah. Coba nih Mipo bikin konten bucin tidak ada yang menonton kan? Masih sedikit. Bukan banyak yang nonton, nggak ada yang percaya kayaknya sih. Iya, banyak yang menolak seperti gue.
banyak yang pengen komen cuma gara-gara pengen nyela doang sebenarnya, bukan gara-gara pengen support. Sama nanya pelet tuh biasanya tuh. Iya, nanya pelet, Bang, pakai pelet apa? Itu nggak apa. Tapi Konten buat jujur ya pas gue dapet nomornya Mipo kan dia DP-nya sama ceweknya, gue juga kaget sih jujur lah. Gue udah kalah gue sama Mipo anjir. Lu jangan salah. Peletnya mahal, maksudnya. Kenapa? Tadi kepotongnya lagi nggak bahas apa-apa masalahnya. Tadi kepotongnya pas lagi nggak bahas apa-apa. lagi itu bahas ini tadi. Bahas PP gua sama cewek gua tadi potong. Oh iya, bahas Tidak begitu penting. Memang auranya si Mipo nih setara kiwil, kenceng. Jadi kiwil, kenapa jadi kiwil? Nggak, pertanyaan gue kenapa tiba-tiba display name lu jadi Muhammad Ilham Pras, anjir, itu nama asli lu apa gimana? Iya, nama asli gua. Oke. Eksklusif. Sebenarnya M-nya eksklusif hanya ada di podcast Komika baru Mipo buka jati diri. Yang ngelek dia. Ilham. Ilham ngelek Ilham. Ham. Sorry adik-adik, gue ngelek gue. Sebenarnya gue udah pernah reveal Bang nama asli gue di konten gue, tapi kan udah udah tenggelam. Jadi cuma beberapa orang juga doang. kan. Iya. Masalahnya gue mending ngasih tahu daripada orang tahu gara-gara gue dilacak, mending gue ngasih tahu aja.